Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu iman yang bagaimana? Iman yang mencakup al-imanul wajib wal imanul mustahab. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai iman ya, iman itu ada yang aslul iman atau wajibul iman, ada yang kamalul iman. Aslul iman dasar atau pokok iman, ada kamalul iman kesempurnaan iman. Kalau pokok iman itu yang menjadikan seseorang tetap di atas keislaman. Jadi pokok keimanan itu tidak ada, maka tidak ada pula keislaman pada dirinya. Itu aslul iman. Nah, sedangkan kamalul iman itu kesempurnaan iman. Dan kadang kita menemukan ada dalam hadis itu peniadaan iman kepada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tertentu. Seperti Nabi mengatakan misalnya la yusriqu sariqu hina yusriqu fahuwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri itu ketika dalam mencuri dia dalam keadaan beriman. Wala yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Dan tidaklah dia ini apa? Seorang pezina itu berzina ya, ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Ya, wala yashrabul khamra hina yashrabu fahuwa mu'min. Dan tidaklah dia minum khamr, orang peminum itu minum khamr ketika dia minum dalam keadaan beriman. Nah, ini bukan berarti menghilangkan aslul imannya, bukan menghilangkan pokok atau dasar keimanannya. Tapi ini adalah meniadakan kamalul iman, meniadakan kesempurnaan iman. Ya, jadi jangan kita menggunakan metodologi khawarij ya untuk memahami hadis-hadis seperti ini. Mereka beranggapan bahwa yang namanya ditiadakan keimanan ketika orang melakukan dosa besar berarti apa? Tidak ada iman sama sekali. Sehingga orang yang mencuri kemudian apa? Berzina dan seterusnya, dia masuk kategori tidak beriman. Nah, tidak demikian. Karena dalam hadis yang lain diterangkan atau dalil yang lain diterangkan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar selama bukan kekufuran dan kesyirikan masih dalam kategori dia seorang mukmin yang beriman kan gitu ya. Nah, sehingga apa yang dihilangkan di situ berarti hilang apa? Kesempurnaan imannya. Seperti contoh misalnya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Lafadznya kan gitu ya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya berupa kebaikan apa yang dia inginkan untuk dirinya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Nah, kalau misalnya ada orang nggak mengamalkan hadis ini, ya, untuk dirinya kebaikan, untuk orang lain dia tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain, tapi tarafnya tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Apakah terus kemudian ditiadakan semua keimanannya? Kan tidak, gitu ya. Berarti yang dimaksud di sini peniadaan keimanan adalah keimanan yang sempurna, kamalul iman. Sedangkan aslul iman, pokok keimanannya tidak hilang. Nah, kamalul iman, kesempurnaan iman atau al-imanul kamil, iman yang sempurna itu tercakup dua hal. Ada di dalamnya itu dua hal, yaitu al-imanul wajib dan al-imanul mustahab. Jadi segala perkara-perkara yang diwajibkan dan perkara-perkara yang dianjurkan, disunnahkan itu dilaksanakan oleh seorang mukmin ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia berada di atas keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna.